Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sopir ditembak di depan SPBU karena serobot antrian BBM. Aksi kejar-kejaran polisi dengan pelaku pungli terjadi di simpang lampu merah pintu keluar tol Keramasan, Palembang. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Pali ajak siswa PAUD dan TK se-Kabupaten Pali belajar tentang pemadaman kebakaran. Sepeda motor seorang karyawati Raib digasak pencuri di sebuah indekos kawasan Ilir Barat 1 Palembang. Aksi dua pelaku terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku pencurian menggasak salah satu sepeda motor yang terparkir di halaman indekos kawasan Trikora, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Tak butuh waktu lama, pelaku yang merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kabur. Korban atau pemilik sepeda motor diketahui merupakan seorang karyawati bernama Mutiara Rahayu. Ia menerangkan pencurian itu terjadi pada Kamis malam lalu, sekitar pukul 19:20 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu kondisinya tengah hujan dan sepeda motornya terparkir di posisi belakang dari sepeda motor penghuni kos lainnya. Ia baru menyadari sepeda motornya raib setelah hendak pergi. Motor tuh sudah ada KT. Pas aku keluar dari Begawe, itu posisinya aku keluar di jam 19.45. Posisinya sebelumnya itu di jam 7:09 itu ada teman aku minjem jas hujan, posisinya jas hujan itu di motor. Terus itu motor masih ada posisinya jam 7-an. Dari situ sudah tidak lama situ aku absen, aku keluar, terus aku lihat keadaan motor aku, mungkin apa ada yang mindahin. Atas pencurian itu korban melapor ke Polrestabes Palembang dan berharap polisi dapat menangkap pelaku. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Aksi kejar-kejaran polisi dengan pelaku pungli terjadi di simpang lampu merah pintu keluar tol Keramasan, Palembang. Para pelaku pungli kerap menggunakan modus berpura-pura membersihkan kaca mobil dan mengatur lalu lintas. Pria ini lari terbirit-birit saat tim patroli Polres Ogan Ilir akan meringkusnya di simpang lampu merah pintu keluar tol Keramasan, Kabupaten Ogan Ilir pada Selasa sore. Namun karena posisinya terpojok, pria itu akhirnya menyerah. Dalam operasi kali ini polisi mengamankan 2 orang pelaku pungli di kawasan itu. Para pelaku pungutan liar ini sudah sangat meresahkan pengemudi truk dan pikap yang melintas. Dengan modus berpura-pura mengatur lalu lintas dan membersihkan kaca mobil, mereka kerap memaksa sopir meminta sejumlah uang. Namun bila tidak diberi uang, kendaraan akan dirusak dengan cara dilempar batu. Mendapatkan informasi dari masyarakat maupun pengguna jalan, kendaraan ekspedisi maupun angkutan barang. Jadi laporan dari masyarakat, ada masyarakat melakukan pungutan liar. Sementara kami amankan mengangkut 2 masyarakat. Kalau ketemu masyarakat yang seperti ini melakukan pungutan liar, tidak usah dikasih uang. Kalau dikasih uang, mereka akan berbuat lagi di seputaran tol Keramasan. Modus mereka dengan cara mengatur lalu lintas maupun membersihkan kaca. Kalau tidak mau memberikan uang, para pengemudi akan melakukan tindak pidana mereka. Bisa jadi memecahkan kaca maupun mengancam para sopir. Demikian kegiatan kami dari seputaran tol Keramasan. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan sejumlah uang yang diduga hasil pungutan liar. Selanjutnya, kedua pelaku dibawa petugas ke Satuan Reskrim Polres Ogan Ilir untuk menjalani pemeriksaan. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. 2 orang sopir ditembak di depan SPBU Limau Sembawa, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin. Diduga aksi penembakan dilatari oleh korban yang menyerobot antrean BBM.
Aksi keributan ini terjadi di SPBU Limau, Sembawa, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin pada Selasa sore. Di tengah keributan terdengar suara ledakan serupa tembakan. Diduga keributan terjadi disebabkan saling serobot antrean BBM di SPBU itu. Korban dan pelaku terlibat cekcok, kemudian pertengkaran itu berlanjut di Jalan Lintas Timur Palembang, Betung. Korban yang diketahui bernama Obi, nyawanya tak tertolong akibat luka tembakan di bagian vital. Pada Rabu dini hari, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan otopsi. Sejumlah kerabat korban ikut mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan untuk memastikan penyebab kematian korban. Rancu kan posisinya kan, cuman harapan kami itu untuk pelaku nyawa dibalas nyawa lah. Nyawa plus nyawa. Itulah ya. Pelakunya uang berapa sih Kak, sebenarnya? Apa? Pelakunya uang berapa sebenarnya? Yang dapat cerita itu 4. Hingga kini pihak Polres Banyuasin belum memberikan keterangan secara resmi dalam kasus ini. Namun pihak kepolisian telah turun ke lokasi kejadian dan masih melakukan penyelidikan sejumlah saksi termasuk petugas SPBU dan warga sekitar untuk dimintai keterangan. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Merasa difitnah, seorang pengusaha pet shop di Palembang dilaporkan mantan rekan bisnis ke Polda Sumatera Selatan. Selain difitnah, dirinya juga melaporkan atas dugaan tindak pidana perlindungan data pribadi miliknya yang disebarkan terlapor. Seorang pengusaha pet shop bernama Suci Anggraini mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Sumatera Selatan. Dirinya ke Polda hendak melaporkan mantan rekan bisnisnya yang juga perempuan bernama Al Naura atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan pidana perlindungan data pribadi. Suci merasa telah difitnah oleh terlapor di media sosial dengan menyebutkan dirinya sebagai wanita simpanan perwira anggota Polri. Selain itu, ia juga merasa terlapor telah menyebarkan data pribadi miliknya di media sosial hingga dapat diakses oleh masyarakat. Antara keduanya merupakan mantan rekan bisnis pada tahun 2021. Suci telah melaporkan AL ke Polrestabes Palembang atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang hingga saat ini masih berproses di Satreskrim Polrestabes Palembang. Diduga atas laporan tersebut yang membuat keduanya berseteru hingga saat ini. Karena dia setiap dibayar, setiap nggak buat laporan kayak gitu dia viral karena bisanya gitu cuman. Dia nggak mau menyelesain, bisa aja kan selama 4 tahun nggak mungkin nggak ada duit dicicil, dia udah pulang pergi semuanya lah. Dia udah kerja kemana-mana kan usahanya 4 tahun, tapi dia memilih untuk memviralkan, bukan mau lunasin. Tapi berarti diduga dia nyebarin data ini karena nggak terima dilaporin terkait tipu gelap yang ditabes kemarin. Saat ini laporan pelapor telah diterima oleh SPKT Polda Sumatera Selatan dan akan segera ditindaklanjuti oleh penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.